Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 86 dan 87 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 86 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya terjemahan ayat 87 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Terkait dengan ayat 86 dan 87 surat Al-A'raf ini, maka Shu'aib alaihissalam telah melarang mereka melakukan perampokan, baik yang bersifat hisi maupun yang bersifat maknawi, dengan perkataannya, dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti. Ini adalah ayat 86 yang telah kita bacakan tadi. Maksudnya adalah yaitu kalian mengancam membunuh orang-orang jika mereka tidak memberikan harta benda mereka kepada kalian. Terkait dengan hal ini, As-Sudi dan ulama yang lain rahimahullah berkata, mereka adalah para pemeras atau pemungut liar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid rahimahullah, dan banyak ulama lainnya, yaitu di sini maksudnya adalah bahwa kalian mengancam orang-orang yang beriman yang datang kepada Nabi Shu'aib alaihissalam agar tidak mengikutinya. Namun dalam makna yang pertama itu lebih jelas, karena Allah telah berfirman dengan kata-kata di setiap jalan. Ini adalah salah satu kata dari ayat 86. Jadi maksudnya di sini adalah jalan. Sedangkan makna yang kedua adalah firman Allah Ta'ala yang artinya dan menghalangi-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Jadi di sini maksudnya adalah yaitu bahwa mereka atau kalian tuh senang serta menginginkan agar jalan Allah Ta'ala itu menjadi bengkok dan miring. Selanjutnya terkait dengan kalimat pada ayat 86 surat Al-A'raf ini, yaitu firman Allah yang artinya, ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Itu maksud dari ayat ini adalah yaitu dahulu kalian itu adalah orang-orang yang lemah lantaran jumlah kalian yang sedikit. Lalu kalian menjadi orang-orang yang berjaya, yang jaya lantaran jumlah kalian semakin banyak. Maka ingatlah nikmat Allah Ta'ala atas kalian dalam hal tersebut. Selanjutnya firman Allah dalam kalimat pada ayat 86 surat Al-A'raf ini, yaitu pada kalimat dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat ini yaitu perhatikanlah bahwa di antara umat-umat yang terdahulu dan generasi-generasi yang telah lalu, itu siksa dan hukuman apa yang telah menimpa mereka itu dikarenakan karena keberanian mereka dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala serta mendustakan rasul-rasulnya. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat yang berikutnya, yaitu ayat 87 surat Al-A'raf, yaitu yang artinya, jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula sebagian golongan yang tidak beriman, yaitu kalian telah berselisih pendapat tentang
tentangku. Maka di sini maka bersabarlah. Itu kalimat berikutnya dari ayat 87 itu adalah perintah, maka bersabarlah. Jadi maksudnya di sini adalah yaitu tunggulah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Yaitu memutuskan hukum di antara kita. Karena dialah hakim yang terbaik. Maksudnya di sini antara kita di sini adalah antara yang percaya kepada Nabi Syuaib dan yang tidak percaya kepada Nabi Syuaib. Dan pada kalimat pada ayat 87 itu disebutkan maka Allah maksudnya di sini dialah hakim yang terbaik. Di situ karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan menjadikan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kehancuran untuk orang-orang yang kafir. Selanjutnya pada ayat 88 serta 89 surat Al-A'raf yang berbunyi, artinya pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?" Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 89 surat Al-A'raf yang artinya, "Sungguh kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah atau Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak dan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang terbaik." Di sini terjemahan atau makna dari ayat 88 dan 89 surat Al-A'raf. Dalam ayat-ayat tersebut itu adalah pengabaran dari Allah Ta'ala tentang jawaban yang diarahkan oleh orang-orang kafir terhadap nabinya, yaitu Nabi Syuaib alaihi salam, dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum mukminin. Yaitu mereka mengancam Nabi Syuaib alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya dengan pengusiran dari kota di mana mereka tinggal, atau memaksa mereka untuk kembali masuk ke dalam agama mereka dan ikut serta bersama mereka dalam perbuatan-perbuatan yang biasa mereka lakukan. Pembicaraan itu ditujukan kepada seorang rasul. Namun yang dimaksud adalah para pengikut yang setia bersamanya, yang berada dalam agamanya. Sebagaimana dalam ayat 88 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi, di mana Allah berfirman, yaitunya, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?" Di sini maksudnya adalah Nabi Syuaib alaihi salam berkata, "Apakah kalian," maksudnya di sini umatnya, kaumnya, "itu benar-benar akan melakukan hal tersebut, meskipun kami tidak menyukai dakwah yang kalian serukan kepada kami? Karena jika kami kembali kepada agama kalian dan ikut serta bersama kalian dalam hal-hal yang biasa kalian perbuat, maka sungguh kami telah berbuat kepalsuan yang besar atas nama Allah Ta'ala, dalam hal menjadikan sekutu-sekutu sebagai tandingan-tandingan Allah Ta'ala." Tentunya hal tersebut dapat membuat para pengikutnya lari meninggalkannya. Selanjutnya dalam ayat 89 surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki." Jadi maksud daripada ayat ini adalah itu merupakan pernyataan pengembalian segala sesuatu kepada Allah Ta'ala.
karena dia maha mengetahui segala sesuatu dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Selanjutnya kalimat pada ayat 89 surat Al-A'raf adalah firman Allah yang artinya hanya kepada Allah kami bertawakal. Di sini maksudnya hanya kepada Allah bertawakal dalam semua urusan kami, baik yang kami kerjakan maupun yang kami tinggalkan. Selanjutnya pada ayat 89 surat Al-A'raf ini terdapat kalimat yaitu firman Allah yang artinya ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil atau dengan hak. Di sini maksud daripada ayat ini adalah berilah keputusan antara kami dan antara kaum kami dan berilah kami pertolongan untuk menghadapi mereka. Selanjutnya firman Allah dalam kalimat pada ayat 89 ini, di mana terdapat kalimat yang artinya engkaulah pemberi keputusan terbaik. Di sini maksud daripada kalimat ini adalah yaitu yang sebaik-baiknya pemberi hukum dan keputusan adalah Allah. Karena engkau adalah Rabb yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim selama-lamanya. Demikianlah antara lain terjemahan atau pembahasan dari ayat 88 sampai 89 dari surat Al-A'raf. Allahu a'lam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.